Shalom, salam sejahtera di dalam nama Yesus Kristus. Malam ini santapan rohani sempena Good Friday atau malam Jumat Agung. Saya ingin membaca petikan Alkitab dalam Injil Matius 27 ayat 46. Injil Matius 27 ayat 46. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dalam Injil Matius 27 ayat 46. 46 berkata demikian. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, malam ini malam peringatan tentang penyalipan, tentang kematian Yesus. Satu peristiwa yang tercatat di dalam Injil Matius 27 ini adalah sewaktu tergantung di kayu salib, Yesus berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Mengapa Tuhan Yesus berteriak demikian? Apakah maksud dari teriakan ini waktu Yesus tergantung di kayu salib? Yang pertama adalah penggenapan nubuatan yang tertulis di dalam Mazmur 22 ayat 2. Teriakan Yesus ini adalah penggenapan atau kutipan kembali dari Mazmur 22 ayat 2, di mana Yesus yang telah datang ke dunia ini mati di kayu salib adalah Mesias yang dinubuatkan, juru selamat yang dinubuatkan oleh para nabi. Yang kedua, teriakan Yesus di kayu salib dengan teriakan ayat 46 yang kita baca tadi adalah bukti bahwa kemanusiaan Tuhan Yesus. Dia datang sebagai manusia, manusia tanpa celah dan tanpa dosa. Yang ketiga, teriakan Yesus di kayu salib dalam Injil Matius 27 ayat 46 yang kita bacakan bersama tadi adalah peneguhan bahwa Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang menjadi korban penghapus dosa, korban keselamatan bagi umat manusia. Saudara dikasih oleh Tuhan, karena dia adalah anak domba Allah yang telah tergantung di kayu salib, yang dikorbankan atau sebagai korban penghapus dosa kita, maka Allah memalingkan wajahnya dari Yesus sebagai apa? Karena Yesus menanggung segala dosa, kutukan dosa, dan kejahatan umat manusia. Maka apakah respon kita sebagai orang-orang percaya? Apakah respon kita gereja Tuhan terhadap peristiwa penyalipan Yesus? Saya mengajak kita membaca dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang kedua. Efesus pasal yang kelima ayat yang kedua. Saya ingin membacanya demikian. Efesus pasal 5 ayat 2 berkata demikian. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Maka dalam kitab Efesus ini mengingatkan kita tentang respon sebagai orang Kristen, yaitu hidup di dalam kasih. Saudara dikasih oleh Tuhan, hidup di dalam kasih seperti mana kasih Yesus kepada kita. Hidup di dalam kasih yang yaitu kasih Tuhan yang kita alami. Kasih Tuhan Yesus itu yang bagaimana? Yang pertama, kasih tanpa syarat. Kita mengasihi sesama kita tanpa syarat, seperti kasih yang Yesus berikan kepada kita. Yang kedua, kasih Yesus itu adalah kasih yang memberi hidupnya. Kasih itu adalah kasih yang berkorban. Maka inilah bukti kasih kita, ciri kasih kita orang Kristen, yaitu memberi. Dan memberi itu adalah suatu pengorbanan. Dan yang ketiga, kasih Yesus itu kasih yang mengampuni. Maka sebagai orang percaya, kita harus hidup mengasihi. Malam ini memperingati peristiwa penyalipan dan kematian Yesus, marilah kita kembali menghayati kasih Yesus yang mengampuni kita
dan kita pun harus rela mengampuni dan memberi pengampunan kepada setiap orang. Tuhan Yesus memberkati. Semoga sentapan rohani malam ini menjadi berkat dan kekuatan rohani bagi kita. Puji Tuhan. Amin.